بسم الله الرحمن الرحيم. Lawan kita tidak tanggung-tanggung. Ingat baik-baik, kita berhadapan dengan the New World Order yang di belakangnya mesin penggeraknya adalah Illuminati dan Freemasonry. Kalau mau tahu buka Google apa itu Illuminati. Apa itu Freemasonry? Apa bahayanya di seluruh dunia? Ada nggak mereka di Indonesia? Ya. Kalau ada yang bertanya di Indonesia, adonyo ndak? Sianan tagak kini dah teh tua. Itu pajak-pajak tu, ini mereka ni yang nyetel ni. Siapapun tidak akan bisa melenggang kangkung menjadi seorang penguasa di suatu negeri, suatu daerah, melainkan dia adalah boneka ciptaan. Kalau besok ini dari hasil ijtima ulama 1 dan ijtima ulama 2 direkomendasikan agar umat Islam memilih Fulan bin Fulan dan wakilnya Fulan bin Fulan, lalu ternyata menang, percayalah, pegang kata-kata saya, pihak the New World Order akan membawa kekacauan di Indonesia ini. Dan saat itu kerjaan kita berat, tapi itu kerjaan yang sebenarnya. Takbir. Kenapa saya kayak gini? Tolong tanya, kenapa kayak gini Ustaz? Biasanya kan gini aja kan? Ini kok harus gini? Itu menandakan saat itu umat sedang diberi anugerah termulia oleh Allah, bahwa komando para ulama sudah jelas nanti jihad fi sabilillah. Dan saat jihad dikumandangkan, presiden kita sudah presiden yang sehati dengan umat ini. Pemerintah kita pemerintah yang sudah sehati dengan umat ini. Saat itu coba kalau kita posisi luar Pak, ulama teriakan jihad, Bughat. Tahu Bughat? Bughat itu adalah kaum pemberontak yang ingin menggulingkan kekuasaan penguasa yang berkuasa sah. Ini bahaya. Tapi kalau pemerintah yang naik ke depan, itu adalah rakyat yang pilih, rekomendasi para ulama, terjadi keributan karena chaos yang sengaja diciptakan oleh the New World Order. Saat itu pemerintah mengumumkan, ulama yang menginstruksikan, ulama yang menyampaikan fatwa, pemerintah yang mengatakan pertahankan NKRI, berjuang dan berjihad, seperti Panglima Sudirman mengumumkan jihad. Saat itu baru yes. Saat itu Indonesia akan menampung janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang jangan coba-coba. Kalau ada hari ini yang mengatakan jihad, kita tangkap rame-rame, kita serahkan ke polisi. Setuju? Kalau ada hari ini yang mengatakan yuk revolusi, tangkap, makan dia yang revolusi dalam penjara. Kalau ada yang mengajak kita, mancing-mancing kita, mari kami ajarkan senjata, mari kami ajarkan cara menguasai ini, cara militer segala macamnya, tangkap, serahkan pada polisi. Ini adalah penjahat yang menyelusup, walaupun jenggotnya sampai ke lutut. Hari ini tidak boleh ada kekacauan. Tidak boleh seorang pun di antara kita bersumbu pendek. Hari ini jangan sampai ada yang terprovokasi, karena memang itu yang diinginkan oleh kaum Illuminati dan Freemasonry yang ada di Indonesia ini. Seperti kata mantan, waktu itu beliau masih Panglima ya, Panglima Gatot Nurmantio. Apa kata beliau? Tolonglah wahai rakyat Indonesia, jaga kondisivitas negara ini. Jangan ada chaos dan kekacauan bentuk apapun. Jika memang tidak senang dengan pemerintahan yang ada, tunggulah masanya selesai. Kita bertarung secara konstitusional. Laksanakan semuanya dengan cara yang damai, yang adil, beradab. Menangkan jika ingin memenangkannya, tetapi jangan di tengah jalan sekarang. Itu yang diinginkan oleh pihak the New World Order. Karena Presiden Cina pun sudah mengeluarkan pernyataan, sempat terjadi kekacauan seperti tahun 98 di Indonesia kembali, militer kami akan kami masukkan ke Indonesia.
dalam rangka mengamankan aset-aset kami dan mengamankan warga kami yang ada di Indonesia. Itu bahasa mereka. Panglima Gatot saat itu mengerti betul maksud bahasa ini apa. Maka beliau melanjutkan, seandainya itu terjadi, maka TNI takkan mampu membendung mereka. Jumlah kita yang aktif hanya 500.000 saja, sementara mereka punya militer jutaan. Persenjataan mereka jangan ditanya, kekuatan ekonomi mereka semua mengakui. Maka Indonesia akan kehilangan kedaulatannya jika kita terpancing oleh, kalau kita terpancing oleh kekacauan yang mereka ciptakan. Maka menjelang 2019 akan ada upaya, lihat saja nanti. Tapi saya sarankan, dengarkan para alim ulama kita, jangan ada yang terpancing, siap? Jangan ada yang terprovokasi, siap? Termasuk Sumatera Utara. Jaga selalu kondisivitasnya, tenangkan selalu keadaan. Apapun perkara yang menggemaskan, yang menggerunkan, yang memarahkan kita, tanya ulama kita. Dan ulama tempatan juga jangan berfatwa sembarangan, tanya kepada yang di atas. Bagaimana wahai para alim ulama kami, GNPF ulama, bagaimana? Nanti yang di atas pasti musyawarah. Mereka tanya dengan Habib Rizik Syihab, bagaimana? Habib Rizik Syihab bersumpah, demi Allah, saya tidak ingin ada satu darah pun dari putra-putra bangsa kita yang menetes ke bumi pertiwi kita yang tercinta hanya karena diadu domba. Jadi tolong kendalikan semua keadaan. Ke depan kondisi kita, ini masalahnya kita berhadapan dengan the new world order. Kalau nggak ada itu, nggak ada makhluk yang namanya NWO, the new world order, aman insya Allah. Tapi karena mereka ada dan mereka memegang semua kekuatan di dunia ini, hanya Allah yang mampu memenangkan kita. Kalau seandainya kita tidak sami'na wa ata'na dengan para alim ulama, kita berakhir, Indonesia tamat. Percayalah. Fase keempat, puncak dari semua kekacauan, kata Rasulullah SAW, seperti naik. Naiknya itu seperti ini, terus ya, fitnah, kekacauan dan huru hara, pertumpahan darah, musibah peperangan dan kehancuran ekonomi global, plus dengan bencana-bencana alam yang sebagiannya sengaja diciptakan, yang sebagian yang lain bentuk kemurkaan dan azab dari Allah Subhanahu wa taala terjadi dan menanjak dengan tajam tinggi seperti ini. Begitu mengerikannya. Dan Rasul bersabda, isbiru fa innahu la ya'ti 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Akan tiba masa nanti, suatu zaman di mana yang hidup pada masa itu, hari-hari yang dia jalani terasa lebih berat daripada hari-hari yang sedang dia jalani terasa lebih berat daripada hari-hari yang telah dilaluinya. Dan hari-hari yang nanti akan disongsongnya lebih berat daripada hari-hari yang sedang dijalani. Hatta talqaw rabbakum, sampai kalian semua Allah wafatkan serentak di muka bumi. Kapan kejadiannya? Saat fase kelima tutup buku. Di sini terjadi tanda besar kiamat yang ketujuh, seluruh orang Islam satu muka bumi Allah wafatkan. Nah, mulai dari fase keempat kita akan menghadapi hari-hari yang berat. Ustadz, ini kan masa-masa aman, cuma sebentar kok. Ibaratnya diberi nafas sebentar untuk kita menghembuskan nafas yang lega, lalu kita dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya 7 atau 8, paling lama hanya 9 tahun saja. Masa-masa aman tegaknya khilafah ini enggak lama. Lalu seluruh orang Islam yang ada iman kepada Allah wafat serentak.